Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maria Ulfa. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal UTBK tentang pengetahuan dan pemahaman bahasa Indonesia. Kita mulai dari pembahasan nomor 1. Kita perhatikan, nomor 1 pertanyaannya adalah, berdasarkan isi bacaan di atas, pernyataan berikut ini benar. Berarti pernyataan yang benar pada bacaan di atas adalah, di sini jawabannya D. Ruang penguatan rupiah mengecil seiring kenaikan dolar Amerika Serikat. Ruang penguatan rupiah mengecil seiring kenaikan dolar Amerika Serikat. Mari kita buktikan. Di sini terdapat gagasan utamanya, ruang penguatan rupiah menipis. Asia melemah. Namun rupiah masih menguat pada awal minggu. Di sini dikatakan data ekspor Cina diumumkan memburuk. Hampir seluruh mata uang di Asia melemah. Akan tetapi rupiah yang sempat melemah berganti arah menjadi menguat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Riset Trust Securities menyatakan laju rupiah masih di bawah level resisten, yaitu 11.374 per dolar Amerika Serikat. Nah, di sini mengalami level resisten di bawah, berarti masih melemah rupiah. Jelas, ruang penguatan rupiah mengecil seiring kenaikan dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, nomor 2 ditanyakan, gagasan utama teks tersebut adalah, jawabannya E, ruang penguatan rupiah menipis. Tadi yang seperti saya katakan berada di awal kalimat. Kenapa tidak di akhir? Karena di akhir masih dalam penjelasan. Ya, kita lanjut kepada nomor 3. Nomor 3 ditanyakan, hubungan isi antar paragraf yang paling tepat. Jadi, mana hubungan isi antar paragraf yang paling tepat? Di sini jawabannya D. Paragraf kedua merupakan pembanding paragraf ke-1. Mari kita buktikan. Di dalam paragraf pertama, dijelaskan bahwa lebih dari 90% anggota DPR RI periode 2009 sampai dengan 2014 yang saat ini duduk di kursi parlemen maju lagi di pilihan legislatif 2014. Dikatakan calon-calon tersebut tidak layak dipilih rakyat karena perbuatannya yang tercela. Jadi motivasinya untuk mencalonkan kembali hanya mencari kerja, kekuasaan, dan keuntungan. Nah, di sini masyarakat harus disadarkan akan rendahnya kompetensi, kemampuan yang dimiliki anggota DPR saat ini. Ia berharap masyarakat tidak lagi terpancing oleh rayuan politik uang di pemilu 2014. Di sini dibahas tentang pemilu 2014. Sedangkan di paragraf kedua, IBC Roy Salam mengatakan alokasi anggaran selama 5 tahun masa jabatan DPR menimbulkan harapan mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan. Namun, nyatanya DPR tidak berprestasi. Di
Di sini dikatakan, Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rovi Andri menambahkan, legislasi yang dibahas dan disepakati di DPR kerap bermasalah, sehingga banyak undang-undang yang diuji materi dan dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Ya, di sini ada sesuatu yang sumbang, kerap bermasalah tetap dikabulkan oleh MK. Sedangkan di sini dinyatakan bahwa kualitas DPR hasil pemilu 2009, Ketua Badan Legislatif DPR Ignatius Mulyono juga mengakui target legislatif DPR tidak bisa tercapai atau tidak bisa dicapai. Berarti di sini yang membandingkan adalah pemilu 2014 dengan 2009. Seperti itu. Kita lanjut kepada nomor 4. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan tabel di atas? Paling sesuai dengan tabel di atas. Tadi paragraf di atas itu tentang kinerja DPR yang belum bisa mencapai sebuah target. Nah, di sini lebih cenderung dan lebih tepat jawabannya C. Kinerja DPR cenderung jauh dari target setiap tahunnya. Mari kita buktikan. Tahun 2009-2010, target RUU 70 terselesaikan hanya 8. 2011, target 93 terselesaikan 18, mengalami peningkatan. 2012 target 64, RUU selesai hanya 10, mengalami penurunan kembali. 2013 target 70, RUU selesai hanya 7, mengalami penurunan yang sangat drastis. 2014 juga demikian, penurunan yang sangat dalam. Nah, artinya di sini terjadi sebuah ketidaktercapaian sebuah target. Nah, lebih cocok jawabannya C. Sekarang kita ke nomor 5. Apakah simpulan dari teks di atas? Di sini jawabannya D. DPR sebagai lembaga legislatif negara gagal mencapai target kinerja selama 5 tahun jabatan. Sesuai dengan tabel tersebut tadi, dari tahun 2009, 2014 sampai dengan tahun 2014, targetnya tidak tercapai selama 5 tahun. Lalu, nomor 6, kelemahan paragraf kedua teks di atas adalah, di sini jawabannya mengandung kalimat sumbang. Yang manakah kalimat sumbang tersebut? Tadi yang saya blot berwarna biru. Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rovi Andri menambahkan legislasi yang dibahas dan disepakati di DPR kerap bermasalah. Ini yang tadi saya permasalahkan juga. Bermasalah sehingga banyak undang-undang yang diuji materi dan dikabulkan. Nah, di sini sumbang, tidak nyambung. Ya, seharusnya ketika ada masalah pasti tidak akan sebaik ini. Lanjut kepada nomor 7. Nomor 7 yang ditanyakan adalah, manakah rangkuman yang tepat untuk teks di atas? Nah, caranya seperti ini, mencari rangkuman. Inti-inti dari setiap kalimat ya, kita garis besarkan. Contoh, di kalimat 1,
Pemerintah tengah merumuskan sistem hukuman berlapis. Nah, berarti pemerintah baru akan merumuskan sistem hukuman berlapis. Tentang apa sih? Tentang para pembakar lahan dan hutan. Selanjutnya, bahwa pembakaran lahan dan hutan itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Sehingga banyak yang tidak bisa beraktivitas. Selanjutnya, menurut Kepala Negara, sebagian besar kasus kebakaran hutan di Riau terjadi dengan sengaja dibakar. Jadi, tindakan seperti ini harus diberi sanksi. Nah, saat ini Satgas Penanggulangan Bencana Asap merumuskan sistem hukuman berlapis. Jadi, mereka-mereka yang melakukan pelanggaran akan dijerat pasal berlapis. Begitu juga, tindak pidana korporasi ini penting agar pimpinan perusahaan lebih ekstra hati-hati. Ya, jadi dugaan korupsi sektor kehutanan, pemerintah akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain pidana, juga perdata. Jadi ada pasal berlapis, selain pidana juga ada perdata. Di sini sudah diketahui ada 63 orang ditetapkan sebagai tersangka, baru tersangka ya, dan 1 tersangka korporasi yaitu PT Nasional Sagu Prima. Nah, mana yang cocok jawabannya? Di sini adalah C. Pemerintah tengah merumuskan sistem hukum berlapis untuk para pembakar lahan dan hutan yang menyebabkan bencana kabut asap di Indonesia. Kabut asap pembakaran ini ialah kejahatan kemanusiaan. Negara juga akan menuntut secara pidana dan perdata terkait gugatan ganti perusakan ekosistem dan biaya pemulihan lingkungan. Nah, ini sudah menyertakan. Sedangkan A, B, D, E, di sini tidak disinggung tentang pidana dan perdatanya. Kita lanjut kepada nomor 8. Kalimat yang tidak efektif ditemukan pada, kita akan mencari kalimat tidak efektif. Jadi apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat. Dan harus hemat. Artinya tidak menggunakan kata yang membazir, boros. Coba kita kembali kepada paragrafnya. Di sini, di nomor 9, setelah koma atau bahkan, nah ini nggak bagus sekali untuk dibaca, malah membingungkan. Jadi cukup dengan kata bahkan saja. Ataunya kita buang. Ya. Jadi seperti Undang-Undang Perkebunan, bahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, itu sudah cukup. Selanjutnya di kalimat 10, di sini terdapat kata lebih ekstra. Nah, ekstra itu kan sudah sesuatu yang lebih. Jadi ini pemborosan kata, lebihnya kita hilangkan, cukup dengan menggunakan ekstra hati-hati saja. Kita lanjut kepada nomor selanjutnya, yaitu penulis teks di atas berpihak pada, jelas. Tadi masalah hukum yang akan dirancang oleh badan hukum, berarti di sini jawabannya adalah A. Penulis berpihak kepada pemerintah. Bukan pelaku pembakaran, bukan pembaca, bukan masyarakat, juga bukan tidak berpihak kepada siapa-siapa.
Jelas? 10. Pernyataan berikut yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah jawabannya C. Pasal berlapis tengah dirumuskan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan. Jelas kan? Tadi kita nyinggung-nyinggung masalah ini. Kenapa bukan A, B, D, E? Yang A, pemerintah sudah merumuskan. Di situ baru akan merumuskan, bukan sudah. Yang B, pelaku pembakaran dihukum dengan pasal berlapis. Nah, di sini masih ada keterangan selanjutnya. Pasal berlapis seperti apa? Ada pidana, ada perdata tadi dikatakan. Pihak pelanggar peraturan akan diberi sanksi yang tegas. Nah, di sini juga harus ada keterangan tegas dengan apa? Ya tadi dengan pasal berlapis, pidana, perdata, dan lain sebagainya. Yang E, pemerintah tengah menghukum pelaku pembakaran hutan secara tegas. Belum ada penghukuman. Baru diketahui tersangkanya. Ya. Demikian pembahasan dari saya. Mohon dicek nomor berapa saja yang kalian masih keliru. Lalu kalian pelajari kembali, cocokkan dengan jawaban yang telah saya sampaikan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.